Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jelas sesuai uraian Roma 13 ayat 1 sampai 4 itu, negara dilihat sebagai sarana untuk menciptakan kebaikan bersama. Sarana ini tidak hanya lahir dari tuntutan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, tetapi Allah sendiri yang meniscayakan keberadaannya. Ya, Allah sendiri yang meniscayakannya, atau Allah sendiri yang menghadirkan, ya, negara-negara itu di muka bumi itu supaya mengolah dunia ini dengan bentuk kearifan dan kebijaksanaan, bukan diolah dengan peperangan atau penindasan. Jadi makanya di desa-desa itu dibentuk desa-desa, tujuannya ada kepala desa itu untuk kebaikan bersama, bonum comune, menciptakan kesejahteraan bersama. Adanya jalan desa, jamban desa, ya kan, setiap desa, setiap rumah di dusun-dusun, ya, ada jamban, ya kan, ya. Jangan orang identik dengan daerah-daerah kita itu cari jamban pergi ke kebun karet, kan bingung cari lubang, buat lubang. Masih pergi ke sungai atau pergi ke kandang babi, oe-oe, ya kan. Saya ingat dulu mana jambannya pergi ke kandang babi, karena babinya nanti langsung makan, ya, itu kan. Ya. Atau pergi ke sungai dekat-dekat rendam getah di situ. Kalau enggak cari lubang di kebun getah atau kebun apa, ya. Jadi ingatkan, apalagi yang sudah berpendidikan, kan di sekolah dibuat jamban toilet tuh, ya, yang kita kenal WC, ya kan. Orang menyingkatnya WC itu washing and cleaning, sebenarnya WC ini dari bahasa luar, ya, toilet, ya kan, jamban. Kalau di bandara itu yang dibutuhkan orang itu toilet, bahkan di pesawat ada toilet, ya. Jadi usahakan di setiap rumah, di setiap dangau kita punya toilet. Saya sangat bangga dengan bapak saya tuh, setiap dangau yang dia buat, walaupun di hutan, dia buat toilet dulu. Ya memang susah kalau sikit-sikit, misalnya baru pipis, pergilah ke sana. Kalau udah beol, ya kan, cari lubang atau cari batang pisang, entah cari apalah, ya. Nanti tidak bisa dibedakan antara dan pisang yang jatuh, kan begitu. Karena saya ingat cerita ada mahasiswa KKN malam-malam kan di suatu desa, ya, ketika dia jalan karena penerangan tidak ada, ya, ketika dia meninjak itu dia bilang pisang. Setelah dia rasa, kawannya bilang itu bukan, itu pisang katanya. Sekali dia colet, oh iya betul itu katanya. Nah ini, ya, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau kita menjadi kepala desa itu, ya, yang paling utama rumah ada jaraknya. Jangan rumah itu berdempet-dempet. Kalah-kalah rumah di Jakarta pula, tanah besar di kampung, tapi rumah berdempet. Kan rumah itu sebenarnya dibuat bagus-bagus itu kan ada batasnya, 1 meter jaraknya dari batas tanah. Kemudian ada parit. Parit itu dibuat, ya kan, 60 cm minimal. 30 ngambil tanah yang A, 30 ngambil tanah yang B, dibuat parit. Dalamnya 0,5 meter. Tujuannya untuk pembuangan. Ini buat rumah tidak ada parit. Ya akibatnya kalau hujan banjir. Nah, para oknum-oknum developer sekarang ini mau untung, dibuatlah rumah tuh dempet-dempet. Akhirnya ya tidak ada parit. Masing-masing ninggikan, ya kan, ninggikan rumahnya. Akhirnya apa? Banjir. Hujan 1 jam banjir rumahnya. Siapa yang paling tinggi rumahnya itu tidak banjir, tapi jalan di ini, ya ini terjadi baik di kota. Maka di kampung kita lihat rumahnya dempet-dempet. Padahal rumah itu harus sirkulasi udara. Dari batas parit itu 60, itu kan ini, kalau bisa parit itu 1 meter. Karena apa? Parit itu bisa digunakan untuk melihara ikan, ya. Kalau paritnya bagus kan dia bisa untuk melihara ikan. Ada ikan desa namanya, ya, ada satu desa di daerah Jawa itu luar biasa. Paritnya dipelihara ikan mas, ikan nila dan sebagainya. Dan nanti ditangkap bersama, dipanen bersama, dijual, dan masing-masing desa itu, ya, kepala keluarganya dapat pemasukan dari ikan, dan kalau nangkap ikan ya tinggal lapor saja. Jadi enak, ikannya tinggal jalan-jalan saja dia di parit-parit itu. Jadi kalau misalnya mau makan ikan emas ya tinggal lapor saja, ngambil 3 kilo ikan emas.
Ya nanti kalau misalnya kebutuhan pakan untuk masyarakat itu, ya 1 bulan dia 10 kilo ikan emas, ya kalau lewat dia ngambilnya dia bayar. Nah begitu. Kemudian jarak antara parit itu dengan rumah itu minimal 1 meter. Saya salut juga dengan bapak saya. Di rumahnya itu dia buat. Sekarang yang memberikan sirkulasi untuk tetangga misalnya di daerah kami itu di Batu Layang itu ya rumah bapak saya. Karena dia buat 1 meter dari belakang, 1 meter di depan, 1 meter di sebelah kiri. Akhirnya ya tidak dempet. Dan itu yang memberikan udara. Kalau rumah dempet bagaimana udara? Ya buka jendela pun tidak bisa. Ya. Lalu sistem rumah panjang, dempet-dempet kan kayak rumah ruko. Ya, dapat udara hanya dari depan dan dari belakang. Kalau rumahnya tingkat 2, sebelahnya tidak tingkat 2, ya aman, bisa buat jendela. Ya. Sirkulasi udara tidak dipenuhi. Makanya bonum komine kebaikan bersama itu tidak ada. Di kampung-kampung kita ya harus ditata seperti itu. Ya kan, buat teras kaki 5 yang luas, ya kan. Kemudian halaman harus ada ya untuk bermain, ya jangan hanya mikirkan praktis halaman. Kalau ada pesta, ada kegiatan kan enak, tidak menutupi jalan, ya kan. Nah, itu penting. Tanah kita luas, kebun kita luas, tapi kok rumahnya dempet-dempet, ya kan. Antara kaki 5 yang ketemu kan, ini berarti kita tidak mencapai kebaikan bersama. Harusnya kan kita buat yang baik, ya. Model kayak Sarawak lah, ya. Jadi satu rumah itu jauh-jauh tapi ya rumahnya halamannya luas, sirkulasi udaranya bagus kan. Kalau di kampung kita dempet-dempet, kasihan. Ya. Usahakan buat jalan desa itu besar karena nanti akan ada ya suatu saat jalan itu akan berubah menjadi jalan aspal. Jangan pikir itu tidak berubah, harus ada perubahan kan begitu. Ada jamban di setiap rumah, ya jangan lalu beol di WC, beolnya ya di sungai, harusnya kan beol di WC. Bayangkan kalau bapak di kamar-kamar tidak ada toilet atau WC kan, susah kan. Nah, ini penting bapak-bapak, saudara-saudara, kebersihan itu ya. Maka untuk mencapai bonum comune. Jadi politik itu artinya tata kota sebenarnya. Ya, asal bahasanya polis, kota. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, bapak-bapak? Sarana ini tidak hanya lebih lahir dari tuntutan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, tetapi Allah sendiri yang meniscayakan keberadaannya. Gaudium et Spes artikel 74. Nah, ini adalah salah satu dokumen gereja dari Konsili Vatikan kedua. Allah memberi dasar, arah, dan menetapkan perlu ada kekuasaan untuk mengelola negara. 1 Petrus 2 ayat 13-14. Saya ingat beberapa pertemuan yang lalu itu ada yang bertanya itu kan. Pemimpin itu kan diberikan oleh Allah, ya kan? Memang jawabannya kita ya setiap pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari bapak-bapak itu tetap kita olah untuk menjadi bahan bimbingan penyuluhan dan katekese. Mungkin orang yang bertanya sudah bebas, ya tidak ada masalah. Atau orang yang bertanya tidak hadir pada kesempatan ini, tetapi tetap saya catat. Bahannya itu tetap saya ini ya. Jadi dalam 1 Petrus 2 ayat 13-14 itu jelas Allah memberi dasar, arah, dan menetapkan perlu adanya kekuasaan untuk mengelola negara. Jadi perlu ada kekuasaan. Jadi jangan takut dengan kekuasaan. Kekuasaan itu untuk mencapai bonum comune seharusnya. Kalau pemimpinnya haus akan kekuasaan lalu serakah, itu yang harus ya tidak dijalankan. Kekuasaan itu harus menciptakan kondisi yang menjamin pemenuhan hak asasi. Ya. Saya ingat ada yang ngomong tuh tentang jasa-jasa Pak Ngacam tuh. Pak Ngacam ini luar biasa jadi kepala desa. Tanah-tanah disertifikatkan. Nah, itu dia. Jangan sampai jadi kepala desa itu tanah-tanah masyarakat itu dibiarkan SPT saja. Ya. Akhirnya apa? Tanah itu nanti direbut oleh yang buat sertifikat, ribut. Ini terjadi dah sekarang. Jadi kepala desa harus menginisiasi sertifikat masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu tidak mendapat hak-haknya. Udah turun-temurun punya tanah di situ, lalu tanahnya lalu hilang. Ya. Nah, ini bahaya ya Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya.
Jadi ada pemenuhan hak asasi di situ. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara bukan masalah bupati lah, masalah di desa-desa, karena kita balik ke desa nanti. Iya kan? Jadi di desa itu diberikan bantuan misalnya ya energi surya. Lalu lah baterainya diambil oleh oknum kepala desa, kan ada di suatu tempat. Jadi tidak bisa nonton. Dulu dikasih TV desa. Bahkan dulu ya beberapa tahun tuh ada internet masuk desa. Ya. Atau buat jembatan dari Sleng Bekas, kan lucu. Ya. Di suatu kampung itu di pedalaman karena mau cari untung banyak buat Sleng Bekas. Akhirnya putus. Jadi tidak punya jembatan lagi masyarakat. Terkadang kita mau cari untung besar, kita mengurangi bahan speknya, ya. Terkadang inilah yang membuat akhirnya ya kekuasaan itu dianggap penindasan. Atau di suatu daerah ya kan tanahnya harusnya bisa menjadi bahal gara-gara ada jalan lewat di situ. Tapi karena dia tidak mau tanahnya itu dilimpahkan menjadi jalan, putar jalan tuh. Akhirnya orang kampung marah dengan satu keluarga itu kan. Nah, sekarang dia bawa karetnya udah nyaman pakai sepeda motor. Dulu enggak mau. Padahal kalau dia misalnya mau jalannya lurus, ya kan, tanahnya bisa ada akses jalan. Tapi karena dia tadi berpikir, nanti tanah kalau ada jalan nanti tanah aku ya kan diambil. Ya bagaimanapun ya kita hibahkan tanah untuk jalan itu artinya kita mendapat berkat. Ini tanahnya berputar, ya kan? Akhirnya kata orang kampung, lihat sekarang jalannya udah bagus, dia yang paling banyak ngangkut getahnya katanya. Nah ini karena apa tadi? Karena kepicikan, ya sering terjadi seperti itu. Maka kekuasaan negara selalu berciri pelayanan sama seperti gereja, ya. Jadi pelayanan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau misalnya pemerintahnya itu tidak memikirkan bapak-bapak, untuk apa ada gereja di rutan ini kan? Ya biarkan sajalah. Orang jahat tetap jahat, ngapain dikasih siraman rohani, bimbingan dan penyuluhan? Maka berkali-kali dianjurkanlah untuk semua kawan-kawan kita yang hadir itu mengajak kawan-kawan yang lain itu 93 orang tuh. Mengapa sih tidak mau hadir? Apa alasannya? Negara memberikan fasilitas ini untuk pelayanan rohani. Ya. Dan ini sering sudah dikeluhkan oleh pengurus gereja bertahun-tahun ya. Kecuali kalau ada paksaan katanya. Mengapa pelayanan rohani harus ada paksaan? Kan tidak bisa kayak gitu kan. Harus ada kesadaran. Kesadaran itu dibangun karena diajak. Kalau orang itu tidak mau diajak, ya kan didoakan. Kalau tak mau didoakan, ya udah selesai lah ya. Ya kan? Kalau orang tak mau didoakan, selesai deh. Kalau udah sesat, ya susah kan. Nah, tapi kita terus mengajak, ya. Dan ini untuk ya kebaikan. Sehingga ya jelas di situ ya. Maka kekuasaan negara selalu berdiri atau berciri pelayanan sama seperti gereja, sehingga menurut Paus Leo ke-13 dalam ensiklik ya Immortale Dei, gereja dan negara harus bekerja sama karena keduanya melayani subjek yang sama, manusia ya. Immortale Dei artikel 13. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kan luar biasa. Pro ecclesia de patria, ya kan? Pro terhadap gereja dan terhadap tanah air.